Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Tika Rizkyani dari kelas Farmasi 7B Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat Tropifakain. Apa itu obat Tropifakain? Obat Tropifakain merupakan obat bius untuk menyebabkan mati rasa pada pasien sebelum dan selama operasi atau ketika proses persalinan. Obat ini juga bisa digunakan untuk meringankan atau mengatasi rasa nyeri akut. Obat ini merupakan golongan obat anestetik lokal. Untuk merek dagangnya yaitu dengan merek dagang etilklorida, naropin, dan Ropivel. Tropifakain atau anestesi obat bius yang menghambat impuls saraf yang mengirim sinyal nyeri ke otak. Obat ini tergolong sebagai obat bius lokal yang tidak menyebabkan hilangnya kesadaran. Injeksi suntikan Tropifakain diberikan pada satu area atau disebut dengan spinal block, dikenal juga sebagai epidural. Pemberian lewat jalur ini digunakan untuk operasi atau operasi sesar serta untuk meringankan rasa nyeri selama persalinan. Tropifakain tersedia dalam bentuk larutan konsentrat. Dokter akan memberikan obat ini melalui injeksi dalam dosis yang disesuaikan dengan tujuan pembedahan dan kondisi pasien. Berikut untuk dosis Tropifakain yang akan diberikan menurut indikasinya. Untuk nyeri akut dewasa, yaitu pada epidural lumbar dengan larutan konsentrasi 0,2% sebanyak 10-20 mili. Kemudian untuk epidural toraksnya, yaitu 6-14 mili secara berkelanjutan. Kemudian untuk pembedahan dewasa dengan konsentrasi larutan 0,5% sebanyak yaitu 15-30 mili. Kemudian untuk epidural toraksnya dengan konsentrasi larutan 0,5% yaitu sebanyak 5-15 mili. Kemudian untuk operasi sesarnya sendiri dengan larutan 0,5% sebanyak 20-30 mili. Kemudian untuk larutan dengan konsentrasi 0,75% yaitu 15-20 mili. Kemudian untuk aturan pakai Tropifakain yaitu aturan Tropifakain diberikan secara langsung oleh dokter melalui injeksi ke area punggung bagian tengah atau toraks atau punggung bagian bawah atau lumbar dekat tulang belakang. Obat ini akan diberikan secara langsung oleh dokter sebelum dilakukannya pembedahan. Kemudian obat ini juga memiliki efek samping. Untuk efek sampingnya itu menimbulkan efek samping ringan seperti mual muntah, gatal-gatal, kemudian ada nyeri punggung, sakit kepala, mati rasa atau kesemutan, kemudian ada masalah buang air kecil dan fungsi seksual. Tropifakain jarang menimbulkan efek samping yang serius. Namun beritahu dokter atau perawat bila Anda mengalami kondisi sebagai berikut, diantaranya merasa gelisah, lelah, kemudian linglung, atau merasa seperti akan pingsan, kemudian ada gangguan pada bicara atau penglihatan, kemudian kejang, kemudian napas lemah atau dangkal, terus detak jantung pelan dan lemah, yang terakhir detak jantung cepat, tersengal-sengal, dan merasa kepanasan. Kemudian tidak semua orang mengalami efek samping tersebut. Mungkin ada beberapa efek samping yang tidak tercantum apabila memiliki kekhawatiran efek samping, peringatan dan perhatian saat pakai Tropifakain. Sebelum menggunakan obat ini, beritahu dokter apabila memiliki riwayat penyakit atau kondisi sebagai berikut. Misalnya memiliki riwayat penyakit alergi terhadap obat bius, kemudian memiliki riwayat penyakit ginjal, hati, dan paru-paru. Ginjal, hati, atau jantung, kemudian mengalami penumpukan cairan pada paru-paru, selanjutnya mengalami penurunan volume tekanan darah, kemudian pembengkakan perut akibat asupan cairan yang berlebihan.
Kemudian interaksi obat yang dapat mengubah kinerja obat atau meningkatkan risiko efek samping yang serius. Berikut beberapa contoh obat yang dapat berpotensi berinteraksi dengan obat ropivakain, yaitu yang pertama hyaluronidase, yang kedua ada pixantron, yang ketiga ada ciprofloxacin, kemudian yang keempat ada fluxamin. Obat ropivakain ini merupakan obat golongan anestetik lokal yang berfungsi untuk menghilangkan nyeri selama pembedahan dan persalinan guna untuk mencegah efek samping tersebut. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Anda dapat memberitahu terlebih dahulu, memberitahu dokter atau apoteker mengenai riwayat medis Anda. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa